Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Maulana Rohaendi dengan NIM 20 10 30 10 13. Di sini saya akan menjelaskan hasil ringkasan saya tentang sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Sistem saraf ini terdiri dari dua jenis, yaitu ada neuron. Neuron adalah sel-sel dalam saraf yang berfungsi mengirim sinyal-sinyal. Contohnya, bila kita menggerakkan tangan kita, berarti otak ini akan mengirim sinyal melalui neuron. Lalu agar bisa bergerak, neuron ini mengirim ke otot tangan agar bisa bergerak. Lalu yang kedua ada neuron glia. Jumlah neuron glia ini sebenarnya lebih banyak daripada neuron. Neuron glia ini tidak bisa mengirim sinyal, tetapi dia akan berperan sebagai pembantu dari neuron yang sedang bekerja. Dia akan memberi nutrisi seperti oksigen, melinda, dan lain-lain. Neuron dan neuron glia ini akan membentuk dua divisi. Yang pertama ada sistem saraf pusat atau nervous system. Sistem saraf pusat ini terdiri dari dua struktur. Yang pertama ini ada otak dan sumsum tulang belakang atau spinal cord. Otak ini tersusun dari 100 miliar neuron. Neuron ini terletak di dalam tengkorak kita, atau yang lebih tepatnya di bagian cranial cavity. Rongga berangkas atau yang bisa disebut juga dengan tempat penyimpanan sesuatu. Tulang tengkorak yang mengelilingi cranial cavity ini yang kita sebut dengan cranial bone. Ada 8 buah tulang yang terletak yang ada 8 buah tulang yang letaknya ada di belakang yang kita sebut dengan tulang oksipital. Dan pada oksipital ini terdapat foramen atau lubang. Dan dalam foramen ini pertemuan antara otak dan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini terdiri dari 100 juta neuron. Sumsum tulang belakang ini dilindungi oleh vertebral column. Yang kedua, ada sistem saraf tepi. Perioral nervous. Sistem tepi artinya ujung, permukaan. Jadi sistem saraf tepi ini mengekstens ke ujung-ujung pada tubuh kita, atau bisa juga dibilang dengan sistem yang berada di luar jaringan pusat. Lalu ada anatomi neuron. Yang pertama ini dendrit ya. Tugasnya menerima stimulus untuk merangsang agar mengirim sinyal. Ya, lalu yang kedua ini yang di tengah ini yang bulat ini namanya suma atau badan sel. Lalu yang ketiga ada akson, yang keempat ini akson terminal atau bisa juga disebut dengan batas akhir akson. Lalu ada komponen penyusun sistem saraf tepi atau nervus. Nervus ini adalah struktur dari ratusan sampai ribuan akson bersama jaringan ikat dan pembuluh darah. Bisa dilihat dari gambar bagian-bagian nervus ini yang ada yang di atas ini nervus, lalu yang menonjol panjang itu satu buah itu akson, lalu terdapat pembuluh darah vena juga yang berwarna titik biru, lalu yang bulat-bulat kecil yang berkumpul itu namanya akson, lalu yang bulat merah itu namanya pembuluh darah arteri. Nervus ada dua macam, yaitu kranial, yaitu yang berasal dari otak yang akan menyebar ke tepi-tepi tubuh kita,
Lalu ada cranialis, mempunyai 12 pasang yang keduanya ada spinalis, tulang atau tulang belakang berasal dari sumsum tulang belakang dan akan menyebar ke tepi-tepi tubuh kita. Spinalis ini mempunyai 30 pasang. Setiap nervus akan mengintervensi atau berperan pada lokasi yang berbeda pada tubuh kita. Sekian penjelasan saya dan ringkasan saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.